Pagi ini, tim Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos melakukan pemantauan arus mudik Lebaran dengan melintasi jalur tol di Sumatera Selatan. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lalu lintas serta pergerakan kendaraan para pemudik yang mulai menuju kampung halaman. Untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026, PT Hutama Karya mengoperasikan secara fungsional ruas tol Palembang-Betung seksi 1 dan 2. Ruas tol ini dibuka sementara mulai tanggal 13 hingga 29 Maret 2026. Setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Jalur ini diperuntukkan bagi kendaraan golongan 1 dan dapat dilalui dua arah dengan batas kecepatan maksimal 50 km per jam guna menjaga keselamatan para pengguna jalan selama periode mudik. Tim liputan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos akan memantau langsung kondisi jalan tol fungsional Palembang-Betung hingga ke Jambi. Lewat Pemulutan, yang paling dekat Pemulutan atau Rambutan atau Indralaya. Artinya kita harus keluar dari sini dulu, nanti kita belok ke kiri. Pemulutan. Ya, artinya kan yang paling dekat. Perjalanan liputan kami dimulai dengan mengakses tol Palembang-Betung yang mulai dibuka fungsional selama arus mudik Lebaran 2026. Namun masih banyak pengguna jalan yang belum mengetahui dari mana akses masuk menuju ruas tol ini. Halo Tribuners, memasuki arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, tim liputan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos akan menelusuri ruas tol Palembang-Betung yang mulai hari ini tanggal 13 Maret dibuka fungsional hingga 29 Maret mendatang. Dan saat ini tim liputan sedang berada di gerbang tol Pemulutan untuk menuju ke Betung. Dan memang akses gerbang tol Pemulutan ini menjadi jalur bagi pengendara yang hendak menuju Betung dari arah Palembang. Untuk pengendara yang melintas dari arah Lampung atau dari Pulau Jawa dapat melalui junction Palembang dan melewati akses gerbang tol Keramasan melalui jembatan Musi 5. Mari ikuti perjalanan tim liputan mudik Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos pada arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026. Dalam perjalanan menuju ruas tol ini, tim liputan juga melintasi akses jalan yang masih dalam proses pengerjaan dengan hamparan batu yang menjadi permukaan jalan sementara. Jalur ini mengarah menuju jembatan Musi 5 yang kini mulai dibuka secara fungsional. Sebagai informasi, jembatan Musi 5 sendiri telah melalui proses uji laik fungsi atau ULF dan dinyatakan layak untuk dioperasikan secara fungsional. Jembatan tol yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terpanjang di Indonesia ini menjadi jalur penting yang menyambut para pemudik dalam perjalanan melintasi ruas tol Palembang-Betung. Saat melintasi ruas tol Palembang-Betung, pengendara diarahkan untuk menjaga kecepatan kendaraan dengan batas maksimum 50 km per jam. Ketentuan ini merupakan arahan dari Hutama Karya selaku pengelola jalan tol demi menjaga keselamatan selama ruas tol dibuka secara fungsional. Perhatian khusus diperlukan saat kendaraan melintas di kawasan Sungai Lacak yang berada di wilayah Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Bisa dilihat ya, yang kita bicarakan tadi di daerah Sungai Lacak ini, tuh kendaraan ya, pengendara warga keluar masuk tol, dia mau nyebrang dari sana nih sini nih. Nah ini juga sama sebaliknya. Jadi di tengah arus kendaraan, petugas dari TNI, bapak-bapak TNI dari Hutama Karya juga dan petugas tol ini bahu membahu setiap hari sampai tanggal 29 Maret nanti. Mulai pukul 8 sampai pukul 17.00 masyarakat, maksudnya petugas disibukkan, sudah pasti sibuk ini untuk mengatur lalu lintas. Tapi di Jago dari jam berapa ini Bang? Bukanya dari jam 7. Jam 7. Ya. Jam 5. Sampai jam 5 sore nanti. Sampai jam 5 sore. Ya. Setiap hari dijaga nih Bang ya? Ya. Karena ini
termasuk rawan Bang ya. Iya. Karena pelintasan ini kan Lintasan Lintasan. akses warga kan. Karena belum ada akses ini. Belum warga. ada. belum selesai Pembangunannya belum jembatannya. selesai. Pak. Belum selesai ya. Iya, di sebelah sini. Saat menempuh perjalanan di ruas tol Palembang Betung, tim liputan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos beristirahat sejenak di rest area 397 untuk melihat langsung fasilitas yang tersedia bagi para pemudik. Bagi pengendara yang melintasi tol ini, rest area menjadi tempat penting untuk beristirahat ketika merasa lelah atau mengantuk setelah perjalanan panjang. Sejumlah fasilitas prioritas telah disiapkan untuk mendukung kenyamanan pengguna jalan selama arus mudik. Kalau dari Bapak, tanggapannya gimana nih Pak dengan operasional tol Palembang Betung ini Pak? Lebih bagus Pak. Membantu. Jadi sangat memangkas waktu perjalanan. Ini kita tidak begitu jauh lagi nih dengan jalan lintas Sumatera ini. Tadi malam informasinya macet. Iya Mas, bener. Ada info dari medsos katanya ada antrian panjang kendaraan kan. Coba nanti di depan kita berhenti dulu Mas ya, di jembatan. Iya. Ya mudah-mudahan ini kan keberadaan tol ini bisa menjadi solusi kan. Iya. Arus mudik 2026 ini kan. Ini kita berada di mana ini sekarang ini? Ini di pintu keluar Musilandas kita ini tadi. Di sini kita ya. Iya. Kita di jembatan penghubung daerah Musilandas kan. Perjalanan mudik menelusuri jalan lintas Sumatera ruas Palembang Betung akhirnya mencapai titik paling menantang. Begitu keluar dari eksit tol Pangkalan Balai, pemandangan antrean kendaraan panjang langsung menyambut tim liputan. Sejauh mata memandang, deretan kendaraan memenuhi badan jalan, bergerak perlahan di bawah terik matahari. Kondisi ini menjadi ujian tersendiri bagi para pemudik. Di tengah perjalanan panjang, rasa lelah dan haus pun tak terelakkan, terlebih bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Perlahan tapi pasti, kendaraan terus merayap melewati antrian panjang menuju Betung. Jika dalam kondisi normal, jarak dari Pangkalan Balai menuju Betung dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Situasi arus mudik kali ini jauh berbeda. Dalam liputan kali ini, perjalanan menuju Betung memakan waktu hingga 5 jam. Hal ini disebabkan sejumlah kendaraan muatan yang mengalami mogok. Padahal sebelumnya Pemprov Sumatera Selatan telah menyampaikan kebijakan bahwa angkutan barang dilarang melintas di jalan lintas Sumatera maupun sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera selama arus mudik dan balik mulai tanggal 13 hingga 29 Maret 2026. Sebuah gambaran nyata padatnya arus kendaraan yang melintasi jalur utama mudik di wilayah Sumatera Selatan. Sesampainya di Betung, kepadatan kendaraan makin nyata karena ada pertemuan arus kendaraan dari 3 arah, yakni Palembang, Sekayu, dan Sungai Lilin. Kepadatan kendaraan terutama menuju arah Sungai Lilin. Aparat kepolisian mengarahkan agar melewati jalur alternatif yakni ruas Betung Sekayu via Kecamatan Lais untuk menuju Sungai Lilin. Sekarang kita sedang berada di daerah Sungai Lilin, Musi Banyuasin. Dari perjalanan tadi terjebak macet sekitar 5 jaman ya. Dan sekarang akan menuju gerbang tol Bayung Lencir untuk selanjutnya ke Jambi. Estimasi perjalanannya sekitar 3 jam lagi lah. Nah, kita mau berbuka puasa dulu.
Ya, tim liputan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos saat ini sudah berada di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Kami sudah menelusuri jalur lalu lintas mudik mulai dari Palembang hingga ke Kota Jambi. Nah, perlu diperhatikan juga untuk pemudik yang melintasi jalan tol Palembang Betung yang keluar dari Pangkalan Balai, itu terdapat kepadatan kendaraan mulai dari Pangkalan Balai hingga ke Kota Betung via Jalan Lintas Sumatera. Jika biasanya dari Pangkalan Balai menuju Betung itu memerlukan waktu hanya sekitar 1 jam, namun tim liputan mengalami kemacetan hingga 5 jam lamanya. Nah, ini juga yang menjadi perhatian bagi pemudik, bagi yang ingin menempuh perjalanan khususnya dari Palembang menuju Betung. Pertama, harus memastikan bahan bakar kendaraan tercukupi. Dan kemudian perhatikan juga kondisi kendaraan, jika overheat bisa berhenti sejenak di tempat peristirahatan. Dan untuk perjalanan selanjutnya dari Bayung Lencir menuju Kota Jambi itu ditempuh dalam waktu kurang lebih setengah jam. Demikian laporan mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah dari tim liputan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Semoga laporan perjalanan ini dapat bermanfaat bagi pemudik yang akan menempuh perjalanan khususnya dari Palembang menuju Jambi maupun sebaliknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.